Aduh, jalan itu di sini yo. Langsung ketipak-tipak ke dia. Aduh. Alas kawannya. Siapa sih nggak ada sih? Wih, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa. Oh, enggak. Kamu di mana gitu? Sekian. Tuh, yang itu. Kun bener nih kun. Oke. Hah? Ya, bang. Oke. Ya, ayo. Wah, Tinggal. Ya ilallah. Ngerane anak tuh yang libung itu. Kamera nyalakan aja. Ya Allah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Gas langkah mundur langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa melanjutkan explore kembali. Kita masih di wilayah Laranggrio. Tentunya alhamdulillah beberapa hari ini memang kita sudah menemukan titik permasalahan di sini ya. Cuma memang benar bahwasannya ketika kita sedang membela sesuatu hal, apalagi itu untuk kebaikan, seringkali itu mendapatkan sebuah tantangan dan cobaan. Dibuktikan oleh salah satu makhluk yang waras tapi mengaku gila, Marunda namanya ya. Sekarang Marunda dituduh sebagai dalang utama dari terjadinya Laranggrio ini tidak boleh dimanfaatkan. Bahkan kemarin itu hampir dimasa oleh warga, dan sekarang kabarnya informasi terakhir dari Mantili itu dipasung. Itu teman-teman ya. Namun hingga saat ini kita belum bisa menemukan solusi translator ya, mengenai rombongan dari Yuda Barera agar kita mempermudah komunikasi dengan bangsa mereka. Dan anehnya kita sudah muter-muter, nggak ketemu juga Sampai ke hutannya ya. sama makhluk tersebut teman-teman. Kan aneh ya. Mereka ada di mana? Kemarin kita tidak cari malah ketemu. Sekarang kita cari-cari, Apa kita tidak bisa melihat lagi mas? nggak ketemu. Itulah yang namanya hidup. Ketika nggak cari, tiba-tiba nongol. Ketika kita nyari, kayaknya susah banget. Itu bisa diterapkan dalam urusan rezeki juga apa enggak? Kalau rezeki ya dibilang enggak sih ya. Tapi ya kadang iya. Enggak beda jauh. Jadi kuncinya ya usaha ya dimaksimalkan. Setelah itu dilepaskan. Biarkan alam semesta bekerja melalui izin dari Tuhan. Sesuai dengan konsep takdir. Takdir adalah hasil akhir. Itu ya teman-teman ya. Kita coba masuk ke hutannya dari Laranggrio. Kita pengen tahu
di dalam hutan Laranggriyo itu sebenarnya ada apa. Karena kemarin itu kita hanya muter-muter di kebun di Laranggriyo saja. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur. Oke, buat saudara semuanya jangan lupa tim gas saya upload di jam 18.20. Siapkan 9, siapkan makanan, sholat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan. Selamat malam manusia. Selamat malam Tuan. Malam. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Manusia. Waktu kemarin malam, kau meminta tolong kepadaku untuk juga mencari siapa yang bisa menerjemahkan bahasa dari alam Yudhaparera. Ada sedikit cerita. Mungkin ini adalah sahabatmu, karena dia juga memegang manik cakra Pajajaran. Sahabatku. Mungkin saja. Bagaimana ceritanya, Tuan? Seperti ini. Ketika saya menuju ke arah barat untuk mencari makhluk yang bisa menerjemahkan bahasa dari alam Yudhaparera, saya mendapatkan bisikan bahwasanya ada manusia yang sedang ingin dimintai tolong ataupun meminta pertolongan. Saya merasakan suara teriakan dia, namun saya merasakan itu sangat jauh. Yang mana teriakan itu ternyata bukan di Nusantara ini, melainkan di luar jauh dari Nusantara. Di luar negeri mungkin ya? Mungkin saja. Setelah saya datang ke sana, nama dari makhluk itu adalah Wartati. Dia seorang perempuan. Benar apa yang dibisikkan di dalam hati saya. Wanita yang bernama Wartati itu ternyata dalam bahaya. Dia sedang dikepung oleh 3 orang laki-laki yang ingin memperkosanya. Astagfirullahaladzim. Ya, sebagian besar pakaiannya sudah dilucuti oleh 3 laki-laki itu. Dan terlihat juga oleh saya harta ataupun perhiasan yang dikenakan oleh Wartati benar-benar sudah dipegang oleh 3 pria itu. Tanpa berpanjang lebar, saya langsung hempaskan 3 laki-laki itu. Wartati mungkin sudah ditakdirkan untuk bisa bertemu denganku. Walaupun Wartati tidak tahu bahwa saya ada di sana. Namun, dengan dia memegang manik cakra Pajajaran, secara tidak langsung, kerajaan Pajajaran dan siapapun yang memegang manik cakra Pajajaran sudah saling terhubung. Alhamdulillah, Wartati berhasil selamat tanpa ada luka di dalam batin ataupun di fisiknya. Lalu saya, sebelum pergi, saya sengaja mengeluarkan suara supaya Wartati pergi dari tempat itu. Lebih aman lagi saya mengatakan supaya dia kembali ke Nusantara. Itu jauh lebih aman untuk hidupnya. Berarti lagi merantau. Benar manusia. Mbak Wartati komentar nanti. Ya, mungkin Wartati itu adalah sahabat kalian. Ya, itu adalah kalau memang Saudara, megang manik cakra Pajajaran itu saudara saya. saya merasa senang sudah bisa membantu ataupun bermanfaat bagi makhluk lain, terutama manusia seperti kalian. Kembali lagi ke pembicaraan kita yang sudah dilakukan kemarin malam. Saya sudah mencari manusia ke sana kemari, dari ujung barat sampai ke ujung timur. Saya mencari makhluk yang bisa menerjemahkan dari alam Yudhaparera. Saya tidak menemukan di ujung barat maupun di ujung timur. Justru
Mungkin ini adalah takdir ataupun rezeki bagi kalian ataupun bagi saya. Saya menemukannya tidak jauh dari tempat ini. Makhluk itu benar-benar menguasai bahasa dari alam Yuda Barera. Mungkin makhluk itu adalah jalan kalian bisa mengetahui apa maksud kedatangan tujuan mereka sebenarnya selain mencari air abadan. Di mana makhluk itu dan siapa sebenarnya? Makhluk itu tidak jauh tempat tinggalnya dari hutan Laranggrio ini. Namanya adalah Maronda. Astagfirullahaladzim. Maronda yang tahu bahasanya. Benar, tetapi sangat disayangkan. Makhluk secerdas Maronda. Namun di sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar rumahnya, dia dianggap gila. Karena memang tingkah lakunya sedikit aneh ketika berada di hadapan para warga. Namun satu yang saya yakini, anggapan para warga bahwasanya dia gila adalah kesalahan. Saya yakin betul bahwasanya Maronda adalah makhluk yang benar-benar cerdas dan dia tidak benar-benar gila. Lalu, dari mana dia bisa menguasai bahasa itu, Tuan? Setelah saya telusuri manusia, ternyata Maronda dulu pernah mencuri sebuah kitab dari perguruan besar. Perguruan itu bernama Lembut Pecakuan. Walah, berarti sama proses yang disampaikan oleh Mantili kan? Ya, Maronda pernah mencuri kitab dari perguruan itu. Entah berapa lama yang dia butuhkan untuk mempelajari semua isi kitab itu. Namun, sekarang hanya Maronda saja yang memahami bahasa dari alam Yuda Barera. Jadi, kalaulah kalian ingin cepat menyelesaikan masalah yang ada di Laranggrio ini, cepatlah temui Maronda. Hanya dia harapan kita satu-satunya. Baiklah. Saya sebenarnya sudah mengenal Maronda sejak lama, Tuan. Namun sayangnya, tadi malam Maronda itu hampir dihakimi oleh Masya. Berhukum mati. Karena apa? Semua masyarakat di Laranggrio meyakini bahwasanya sihir yang beredar di Laranggrio itu dari Maronda. Padahal Maronda itu menuliskan tulisan sebuah benteng atau hisar. Namun disalahartikan oleh pemuka agama di sini bahwasanya apa yang dia tulis adalah sihir. Astagfirullahaladzim. Berarti Maronda sekarang sedang Dihukum dalam palsu. tahanan. Dan saya sekarang menjadi jaminan. Bila mana saya tidak bisa membuktikan bahwasanya Maronda itu tidak bersalah, Maronda tidak akan lanjut dihukum mati. Namun kalau memang saya tidak bisa membuktikan Maronda itu benar, Maronda akan dihukum mati secepat mungkin. Seperti ini. Walaupun kalian mengenal lama Maronda dan tahu siapa Maronda itu, saya rasa ada kesalahpahaman antara Maronda dengan para warga. Tolong jangan berbuat sesuatu yang merugikan para warga. Karena para warga hanya tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Maronda. Ya, saya paham. Saya upayakan, Tuan. Semoga masalah Maronda cepat selesai agar bisa membantu kami. Baik manusia. Hanya itu informasi yang saya dapatkan. Selanjutnya, saya akan membantu sesuai perintah kalian. Terima kasih. Monggo-monggo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mendapatkan kabar mengenai cerita dari Wartati. Disitulah puncak dari kebahagiaan saya. Itu tidak bisa dinilai dengan nominal apapun, Mas. Betul. Ya.
di mana Wartati sedang dalam kondisi bahaya, dan alhamdulillah itu dihempaskan 3 laki-laki tersebut. Dan saya minta tolong siapapun yang bernama Wartati yang di kejadian itu WA ke saya ya. Saya butuh konfirmasi dari jenengan. Atau komentar dulu nggak apa-apa? Kita nggak apa-apa ini siapa Ya, pun. Wartati. Terus yang kedua, sudah saya curigai lama. Memang Maronda berperan penting di masalah ini. Sudah dibuktikan perlahan demi perlahan, hari demi hari, ya, sudah sangat jelas bahwasanya memang Maronda adalah satu-satunya makhluk yang sedang benar-benar membela tanah kelahirannya, namun disalahartikan oleh mereka yang memang gila dengan jabatan mungkin. Dari pertemuan terakhir sebelum di masa juga kan ada sedikit kode ya dari Saya Maronda tahu sendiri. semuanya, Ya, ya. saya juga bisa bicaranya gitu kan. Yes, yuk kita lanjut. Mantili. Oh, udah. Mantili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagaimana Paman? Apakah Paman sudah memiliki cara untuk membebaskan Paman Maronda? Saya benar-benar kasihan kepada Paman Maronda. Seperti ini, masalah yang sedang ada pada Paman Maronda itu masalah keyakinan dari para warga. Para warga masih meyakini bahwasanya Paman Maronda ataupun pamanmu itu yang membuat ulah di wilayah Laranggriyo. Iya memang seperti itu. Lantas dengan cara apa agar Paman Maronda dan bisa bebas dari pasung itu? Agar warga juga bisa percaya bahwasannya Paman Maronda tidak bersalah. Satu-satunya jalan untuk saat ini membuktikan bahwasanya Paman Maronda memang memiliki tujuan baik melindungi Betul. warga sekeliling dari hutan Laranggriyo itu. Tapi kami membutuhkan waktu untuk membuktikan itu terhadap para warga, terutama Pak Lurah dan Pak Kiai. Lalu bagaimana denganmu? Seperti ini. Alhamdulillah saya diberikan izin oleh Pak Lurah dan warga untuk menemui Paman Maronda, yaitu 1 kali dalam sehari. Akhirnya saya ketika mengantar makanan untuk Paman Maronda, di situ saya bertanya kepada Paman Maronda. Ya, apa saja yang kau tanyakan? Saya bertanya, ternyata benar. Keluar masuknya makhluk yang dari alam lain itu ternyata melewati perguruan lembut pejagoan. Memang pusatnya keluar masuknya dari situ. Berarti informasi itu benar. Nah, Ya, lembut pejagoan. Lalu apakah ada informasi lain mengenai perguruan lembut pejagoan itu? lembut pejagoan menurut Paman Maronda itu terletak pada Sukun Gebang. Sukun Gebang itu Hutan Sukun oh Gebang. hutan. Nah, Sukun Gebang sih, Kun. Lembut pejagoan, Sukun Gebang. Oh ya, oke. Lalu apa kau Mantili mengetahui siapa yang mendirikan ataupun pemimpin di sana di lembut pejagoan itu? Yang memimpin perguruan itu adalah Supoyo Mukti, guru besar. Guru besar Sepoyo Mukti. Guru besar Sepoyo Mukti. Ya, sebenarnya itu sudah cukup untuk kami bisa mengakses ataupun menuju ke lembut pejagoan. Jika Paman ingin benar-benar membebaskan Paman Maronda, Paman harus dengan langkah awal yaitu menuju kepada perguruan lembut Pejagoan pejagoan itu. itu. Oh ya, Mantili, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Mantili. Apakah Mantili pernah mengetahui bahwasannya Paman Maronda pernah mencuri sebuah buku atau kitab dari
perguruan lembut Bejagoan itu. Apakah pernah melihat paman membaca buku ataupun apa? Iya. Membaca buku. Paman Maronda memang gemar membaca buku. Buku yang mana yang paman maksud? Oh, berarti Paman Maronda itu memang senang membaca buku. Senang membaca buku, memang Sedangkan- banyak sekali buku-buku yang sering dibaca oleh paman Maronda. Dan buku mana yang kalian maksud saya juga tidak tahu. Seperti Pernah mendengar nggak paman Maronda mencuri? Misalnya seperti ini, paman Maronda mendapatkan buku baru nih. Nah, kamu menanyakan dari mana buku itu? Didapatkan dari perguruan lembut Bejagoan itu. Apakah jenengan tahu mengenai buku itu apa enggak? pasalnya seperti ini, Mandili. Kami mendapatkan informasi bahwasanya pamanmu Maronda itu dia bisa berbahasa ataupun tahu bahasa dari makhluk yang berasal dari dunia lain itu. Dan informasi itu diperkuat dengan adanya pengakuan bahwasanya Paman Maronda pernah mencuri sebuah buku ataupun mungkin kitab, yang mana kitab itu berisikan tentang bahasa-bahasa dari dunia itu. Untuk mengenai buku saya juga kurang tahu. Ya. Dan yang saya tahu paman Maronda memang gemar membaca buku. Jadi seperti ini Mantili. Mungkin di waktu Mantili bertemu dengan paman Maronda berikutnya bisa menanyakan mengenai kitab itu ataupun buku itu keberadaannya di mana, apa benar apa enggak. Oh iya, berarti seperti ini saja Mandili. Sembari menuju ke waktu siang, ini kan cukup lama. Nanti kamu mungkin bisa mencari sesuatu di tempatnya ataupun di rumahnya Paman Maronda. Buku-bukunya ya. Sekira-kiranya ada buku dengan bahasa yang tidak kamu mengerti ataupun aneh, kau bisa bawa ke kemari. Mungkin buku itu hanya satu. Kami yakini buku itu hanya satu. Kalaulah nanti Mandili di sana menemukan buku-buku dengan bahasa yang aneh berjumlah banyak, bawa saja semuanya. Nanti kami yang mungkin akan mempelajarinya. Kami memerlukan hal itu, Mandili. Baiklah, nanti jika saya ke tempat paman Maronda saya akan mencari buku yang mungkin berbeda dengan tulisan-tulisan, dengan tulisan seperti biasanya, maksudnya seperti itu. Ya, Dan sebenarnya kita juga sangat membutuhkan paman Maronda untuk menyelesaikan apa yang sedang menjadi tujuan kita. Apakah dengan buku itu nantinya bisa membebaskan paman Maronda? Kalau dengan buku itu membebaskan sih kayaknya belum bisa. Mungkin kita yang bisa kita lakukan itu berdiskusi dengan Pak Lurah, para warga sekalian, meminta keringanan untuk membuktikan bahwasanya Paman Maronda tidak bersalah. Dan betul. Paman Maronda akan berperan penting untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Larang Rio ini. Ya, Soalnya seperti ini, untuk batas waktu pemasungan ataupun hukuman mati itu kan masih tetap berjalan. Dan ada juga beberapa sebagian yang sudah meneriakkan, bunuhlah Maronda, bunuhlah Maronda. Seperti itu. Berarti mungkin secepatnya kita berbicara dengan Pak Lurah saja. Karena kita juga membutuhkan sih. tapi kita tidak membawa bukti apapun, Dik. Percuma juga. Pasti para warga, terutama Pak Lurah dan Pak Kiai, masih bersikap bahwasanya Maronda itu yang salah. Dengan jaminan. Jaminan. Misalkan kita menyalahkan diri sebagai jaminannya. Kalau misalkan Paman Maronda kabur ataupun apa kan, pasti kan ketakutannya kan itu kan. Ya kalaulah kita yang bisa menggantikan si Maronda yang sedang dipasung. Kalaulah nggak ada, ya mana mungkin para warga itu percaya. Ya mungkin bisa saja sih, maksudnya kita gantiin entah siapa yang mau jadi relawan kan gitu. Setiap hari paman Maronda selalu dilempari dengan batu oleh para warga. Terutama warga yang suaranya selalu kencang, yang benar-benar membenci pada paman Maronda. Kenapa banyak aku? Sukun Gebang, Sukun Gebang. Seboyo Mukti, Guru Seboyo Mukti, Guru besar. Guru besar. Guru mukti. Baik, Mandili, informasi ini kami tampung, tetapi tidak menutup kemungkinan juga masih ada informasi yang masih disimpan oleh Paman Maronda. Sebisa mungkin, Mandili ketika mengantarkan makanan siang hari kepada Paman Maronda, Mandili tanyakan saja Mengenai buku itu. semuanya. Bagaimana caranya untuk apa namanya?
menyelesaikan permasalahan di ladang Griyo. Ya, karena pamanmu yang Nah, satu-satunya siapa yang saja mengetahui. Baiklah, nanti jika saya ketemu Paman Marondra, saya akan menanyakan semuanya agar Paman Marondra mau bercerita dan juga bisa menunjukkan buku yang kalian maksud juga. Ya, seperti itu saja, Mandili. Ya sudah, saya tidak bisa berlama-lama. Terima kasih. Terima kasih banyak Mandili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heru balik lagi. Ya, baik teman-teman. Berarti memang benar diperkuat lagi informasi dari Mandili bahwasanya akses ataupun jalan untuk makhluk dari bangsa Yudabarera itu melalui perguruan lembut Pejagoan. Ya, diperkuat juga dengan dari informasi dari Pajajaran ya. Ya, betul. Bahwasanya Paman Marondra pernah mencuri kitab dari perguruan itu. Iya. Tadi Mas Danung, Mas, ada informasi penting Mas. Informasi apa? Informasi. Iya benar Mas. Oh enggak nih, tadi Mantili datang ngomong bahwasannya perguruan lembut Pejagoan itu berada di hutan Sukun Gebang. Pimpinannya bernama Mahaguru Besar Seboyo Mukti. Apa kita harus ke sana apa mau bagaimana sih? Di lokasinya kan di Nanti kita rundingan. Sukun Gebang. di Sukun Gebang mau saya alas Iya, tahu Bang. Ya di Sukun Gebang itu Mandili bilangnya kayak gitu. Tok. Kita rundingan dulu sama para sahabat dulu mengenai hal ini. Oh gitu. Ayo. Ini kan isinya support. Apa sih sini? Assalamualaikum. Mas, dari kerajaan Singosari Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Panglima Anabrang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia, saya sudah mencari tentang asal-usul Pangeran Gasul dan siapa di balik yang memerintahkan Gasul untuk mencuri kitab di Singosari. Saya sudah mengetahui semuanya. Setelah saya telusuri, ternyata Gasul pernah berguru di suatu perguruan. Perguruan ini, menurut informasi yang saya dengar cukup besar. Murid yang ada pada perguruan ini dari berbagai kalangan dan dari berbagai daerah. Perguruan ini bernama Lembut Pejagoan. Wah, berarti sudah pasti fix. Dengan guru besarnya yang bernama Seboyo Mukti. Kemarin sih kita manggil Seboyo Mukti siapa ya? Hah? Bagus. Panjang Mukti. Ilmunya kan yang ditempelkan ke jenengan yang dikasih misalkan dicabut jenengan mati kan. Apakah ada sesuatu yang sudah kalian tahu? Ada kesamaan nama saja. Namun saya rasa bukan mungkin lah ya. Ya nanti kita coba pikirkan lagi. Setelah saya tahu informasi itu, saya dan beberapa prajurit di bawah saya langsung bergegas untuk mencari perguruan itu. Namun, di seluruh Pulau Jawa ini sudah saya itari. Saya tidak menemukan perguruan Lembut Pejagoan. Kita kembali ke pertemuan beberapa waktu lalu. Bahwasanya ada makhluk yang bisa kalian lihat namun tidak bisa terlihat oleh saya ataupun bangsa seperti saya. Ya. Dan ini bersangkutan dengan Gasul. Saya berpikiran
apakah mungkin dan ada kemungkinan besar bahwasanya perguruan lembut pejagoan sudah benar-benar dibawa ataupun diboyong menuju ke alam tersebut, sehingga saya sudah mencari ke sana kemari dengan tujuan yang benar-benar jelas. Saya tidak menemukan apapun di tujuan itu. Itulah yang menjadi masalah. Ya. Kami mendapatkan informasi itu dari beberapa sumber. Salah satu nama lembut pejagoan sudah kami dengar dari kemarin. Dan menurut informasi, keluar masuknya bangsa dari Yuda Barera, makhluk yang itu berasal dari perguruan tersebut, yaitu lembut pejagoan. Itu satu. Nah, informasi selanjutnya saya mendapatkan informasi yaitu perguruan lembut pejagoan itu ada di suatu wilayah. Wilayah itu bernama Sukun Gebang. Itu menurut informasi dari makhluk yang memang pernah berurusan atau mencuri kitab dari sana. Mungkin kita akan telusuri ke arah sana dulu saja, Tuan Anabrang. Informasi yang kau dapatkan memang benar. Namun, saya dengan para jurid saya tidak menemukan apapun di hutan Sukun Gebang itu. Dan saya rasa memang benar. Kecurigaan saya bahwasanya perguruan lembut pejagoan sudah berbeda alam dengan kita. Sudah berbeda dimensi dengan kita. Maka dari itu, bangsa seperti saya tidak bisa melihat hal itu. Mohon maaf Tuan, jika boleh ngasih saran. Yang namanya sebuah perguruan, itu kan tentunya mencari murid. Ya. Nah, bagaimana mungkin sebuah perguruan yang tidak bisa dilihat oleh bangsa-bangsa seperti kita, namun dia selalu mendapat murid? Seperti ini, murid dari perguruan lembut pejagoan memang sangatlah banyak. Jauh sebelum kita mengurusi masalah ini, Mungkin duduk lebih. ya silakan. Jauh sebelum kita mengurusi masalah ini, perguruan lembut pejagoan sudah memiliki banyak sekali murid. Mungkin saja beberapa tahun ini, perguruan lembut pejagoan sudah tidak menambah murid ataupun menerima murid baru. Karena saya yakin sekali, perguruan lembut pejagoan sudah disibukkan dengan makhluk yang sudah berkeliaran di tanah Larang Kidul ini. Tetapi kemungkinan itu bisa saja salah. Bisa saja kemungkinanmu yang benar. Ini hanya prediksi saya. Soalnya kan biasanya kalau menerima murid baru ya bahasanya kan itu tidak mungkin bisa langsung, tidak kelihatan loh. Apakah ada kayak anak cabang gitu Mas, anak perguruan gitu loh Mas? Itu yang perlu kita cek ke sana. Mungkin di bangsa Tuan tidak terlihat. Namun saya kan belum mengecek secara langsung. Karena kemarin dibuktikan dia bisa melihat langsung makhluk dari alam Yuda Barera. Barangkali kedatangan saya menuju ke sana nanti bisa menemukan petunjuk. Ya, saya lupakan hal itu. Kalian bisa melihat secara langsung makhluk dari alam Yuda Barera itu. Dengan tanpa menggunakan apapun. Ataupun kalian bisa melihat dengan kasat mata. Dan anehnya, sudah 2 malam ini kami muter-muter tidak ketemu makhluk tersebut. Sama sekali. Sama sekali. Tidak ada jejak apapun. Tidak ada. Apakah mungkin makhluk yang berasal dari alam Yuda Barera itu menyadari sesuatu, bahwasanya kalian sedang mengurusi masalah yang ada di Larang Griyo? Ada kemungkinan mereka para makhluk yang berasal dari alam Yuda Barera
takut akan tujuan mereka ketahuan oleh bangsa manusia seperti kalian. Itu berkemungkinan besar, Panglima. Karena apa? Karena dibuktikan dengan meninggalnya si Pak Kayim. Oh, Kayim siapa namanya? Subur ya. Iya, Kayim Subur. Saya meyakini Kayim Subur mengetahui banyak hal. Namun ketika kita coba untuk mendekatinya, tiba-tiba Kayim Subur itu terbunuh tanpa diketahui itu sebabnya apa. Innalillahi. Ya kan, seperti itu. Seperti ini saja, Panglima. Nanti Panglima tunjukkan kami di mana itu hutan Dukun Gebang. Nanti coba kami akan menelusur di sana. Kita akan cari tahu dan barangkali kita bisa menemukan petunjuk di sana. Ya manusia. Oh iya, ada sesuatu hal yang tidak kalah penting dari informasi ini. Saya dititipi pesan oleh Tuan Raja Tunggul Ametung. Dia memohon sekali untuk bertemu dengan kalian. Ada sesuatu yang ingin dibahas oleh Tuan Raja Tunggul Ametung bersama kalian. Apakah kalian bersedia? Dengan senang hati. Alhamdulillah. Kapan kiranya kalian ada waktu untuk bertemu dengan Tuan Raja? Saya ikut dengan Tuan saja. Kami kapanpun siap. Baik, saya sampaikan kesiapan kalian terhadap Tuan Raja Tunggul Ametung terlebih dahulu. Nanti saya akan memberi kabar kepada kalian. Baik, Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembut pejagoan. Maha Guru Sepoyo Mukti. Kalau dulu Manggio Sepoyo Itu ilmu Mas yang diturunkan. Ilmu Manggio Yang dikuasain jenengan itu loh Mas. Tahu. Tahu ya. Berarti Bagus Mungkur Hansen Kepi. ya, Ilmunya Manggio Sepoyo Mukti. Kalau ini namanya Sepoyo Mukti. Sepoyo Mukti. Oh, jangan sama yo. Jangan-jangan maksudnya loh. Maksudnya orang sosok yang sama gitu. Kalau soalnya sama ya Mas Ganang. Saya tersangka. Ya siapa tahu dia penciptanya itu. Kan biasanya menciptakan sesuatu hal yang baru dengan nama siapa yang Kalau menemukan. itu udah mati Le. Hah? Kalau gitu udah mati kan itu kan diturunkan. Ilmu yang tidak bisa dikuasai oleh Banyak makhluk. makhluk kan hanya satu makhluk yang diturunkan. Itu juga kan dapatnya waktu itu di Cilacap apa ya Mas ya? Oh iya yo. Di Pasir Nusa Putih. Kambangan apa ya? Pasir Putih. Iya. Oh iya iya sebenarnya. Mungkin hanya kemiripan nama saja ya. Yang namanya Hendro sini, sana juga ada Hendro. Enggak, tapi kalau Hendro yang di sana beda Mas, anteng dia. Oh, yang di sini? Aduh, mengecewakan. Boleh gitu. Iya. Nggak bisa. Ya elah, bercanda gua anjir. Ini gimana Mas? Ya kita pikirkan. Saya lagi membayangkan sesuatu hal. Namun belum bisa saya keluarkan dari pikiran saya. Rahasia. Bukan rahasia. Saya lagi satu. Rencana lah. Oh, satu. ngatuk-ngatuk nah. Iya. Makanya saya sambil mendengarkan sambil berpikir. Sambil mendengarkan sambil berpikir. Seperti itu. Nah, ini kita mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain Mas. Tidur. Yang namanya hidup ya. Jadi mati. Jadi mati. Ya. Gunung Slamet tuh. Gunung Slamet. Yang saya kelingan itu yang Martajit nemu gendeng lemah. Itu ya. Kita istirahat dulu lah. Panas banget di sini. Oh itu gendeng. Kemarin dingin, sekarang panas banget. Iya. Jadi sama dik. Jangan mendekat. Saya tidak sudi berdekatan dengan kebatilan. Assalamualaikum Pak Kiai.
Saya tidak perlu menjawab. Salam wajib dijawab. Salam wajib dijawab ketika yang memberi salam adalah seorang muslim yang baik. Kiai Kasdullah, Pak. Bukan muslim yang membela dosa seperti kalian. Salam yang diucapkan oleh non muslim aja juga wajib dijawab. Ucapan salam ke Suma menjawab itu wajib. Bagaimana Kasdullah? Saya sudah tahu tentang kalian. Ternyata kalian yang beberapa hari yang lalu, ataupun beberapa minggu yang lalu, kalianlah para gerombolan manusia yang dengan sengaja melanggar kutukan yang ada di Larang Griyo sehingga membuat sebagian besar warga yang tinggal di sekitar Larang Griyo terkena celaka. Kami tahu akan hal itu. Melanggar apa? Lalu kalau jangan tahu apa maunya? Sudahlah. Kami tahu. Dan para warga juga sudah pada tahu. Bahwasanya si gila itu memang benar-benar bersalah. Kalian jangan coba-coba menutupi ataupun membela dia. Ya maksudnya gimana sih? Bagaimanapun. Sampai dunia ini hancur pun, kebatilan tidak mungkin akan menang melawan hak. Dan kami, saya terutama, saya percaya bahwasanya saya berdiri tegak di hak. Di lingkaran yang hak. Dan saya yakin betul, kalian sedang membela yang batil. Jawabannya cuma satu. Jangan. Ketika setan sudah tidak bisa menyesatkanmu, setan akan membuatmu merasa paling benar. Paham? Dan saya yakin juga bahwasanya setan yang kalian maksud selalu mencoba melindungi pendosa seperti si gila itu. Karena menurut hadis yang sudah pernah saya baca, setan selalu mencari insan-insan supaya mereka berbuat dosa dan menjadi teman yang kekal di neraka. Jangan terlalu kesono ngomongnya. Sini aja. Sudahlah manusia. Tidak usah terlalu kau membela si gila itu. Biarkan para warga di desa sekitar Larang Griyo yang bertindak sebagai hakim untuk mengadili perilaku yang sudah diperbuat oleh si gila itu. Waktunya belum habis. Jadi kita tunggu nanti di hari hanya. Saya akan membuktikan bahwasanya yang hak dan yang batil itu siapa. Asal kalian tahu manusia, ketika suatu dosa dibiarkan ataupun tidak diadili sama sekali, dan itu terjadi berlarut-larut berhari-hari, akan terjadi sebuah bencana yang menimpa semua warga yang tidak tahu apa-apa. Apakah kalian sengaja? Silahkan kalau memang jenengan punya bukti. Jangan ngarang. Kiai model ngarang sepertimu, ya. Apa yang harus didengarkan ucapannya? Kita di sini sama-sama tidak punya bukti yang pasti ya. Ya, buktikan dulu yang pasti. Sebenarnya saya berdiri di sini untuk mewakili para warga. Kalaulah para warga tidak saya hentikan untuk datang menemui kalian, pasti kalian dibanjiri dengan omongan-omongan yang keras oleh para warga. Lagi bulan jenengan kan pemuka agama. Harusnya jangan main hakim sendiri. Ajari warganya. Loh, Allah, semangat sendiri. Siapa yang memain hakim sendiri? Justru para warga yang menilai kelakuan dari si gila itu. Mereka sepakat bahwasanya Maronda ataupun si gila itu benar-benar meletakkan sebuah sihir di pintu-pintu mereka para warga. Sahar sihir.
Sudahlah. Kita tinggal tunggu saja nanti. Mau kapan? Tidak akan ketemu. Kau mencari pembelaan seperti apapun juga. Yang namanya kebatilan tidak akan dapat restu dari Gusti Allah. Ada amplop nggak sih? Kang? Amplop tipis kayaknya loh. Iya, jangan-jangan malah kamu yang ngomporin warga loh. Harusnya kan yang namanya Jere Kiai kan harus menenangkan. Santai warga, santai. Kalian bisa mengatakan hal demikian karena kalian bukan bagian dari warga di sekitar Tanah Larang Griyo. Kalau ada amplop sebenarnya beres ini. Iya loh. Nih, Pak Yai, Kas dulu. Yai kas dulu. Jangan kiai lah kalau kayak gitu, kas dulu. Ya, Pak dulu. Nih, kami sudah memiliki bukti. Nih. Yang dimana bukti itu menurut saya udah sangat jelas. Bukti apa? Nih, ini teman saya. Ya. Dia memakan buah yang ada di hutan Larangio. Yang katanya siapapun yang memakan buah ataupun hasil dari bumi Tanah Larangrio akan mendapatkan malapetaka. Tapi nyatanya sampai detik ini masih hidup. Itu salah satu kita bisa membuktikan. Saya tahu bagaimana cara kalian menghindari kutukan yang sudah bertahun-tahun ada di Larang Griyo. Ya, berarti kan kutukan itu bisa kita Sama halnya dengan Maronda. Kalian yang mati-matian membela Maronda, kalian juga sama. Kalian menggunakan sihir untuk hal itu. Dan saya juga sudah mengetahui bahwasannya yang sudah menyembuhkan para warga dari malapetaka karena ulah kalian adalah bagian dari kalian yang sebangsa ataupun sekaum denganku. Saya tahu namanya. Dia adalah Tombrokan. Dia menggunakan sihir untuk menyembuhkan para warga. Tetapi jangan hanya karena sahabatmu si Tombro-Tombro itu sudah berhasil menyembuhkan para warga, lalu kalian mendapatkan empati dari para warga. Tidak, manusia. Sama sekali tidak. Para warga masih berpegang teguh bahwasanya Maronda ataupun si gila itu menggunakan sihir dan menyebabkan Tanah Larang Griyo ini menjadi tanah yang dikutuk. berprasangka buruk terhadap makhluk lain itu adalah sesuatu dosa yang besar. Dan Pak Kiai di pagi hari ini memiliki prasangka buruk terhadap makhluk lain. Itu namanya apa, Bang? Kalau bukan dosa. Ayo, Saya yakin tahu hadis itu apa enggak? tidak lebih dari 3 hari kalian mungkin tidak akan mendapatkan bukti apapun tentang pembelaan kalian terhadap Maronda. Dan saya pastikan Maronda benar-benar akan diadili oleh masyarakat di sekitar sini. Apa Yai? Sudahlah, lebih baik kita melanjutkan pelajaran yang sering apa Yai berikan. Mumpung santri-santri wapi yang lain sudah sedang sibuk dengan pekerjaannya Pak Yai. Tinul, kembalilah. Apa Yai sedang mencoba untuk menyadarkan para manusia-manusia yang sedang membela yang salah. Tapi apakah Pak Yai mau mempelajari, memberikan pelajaran kepada saya? Tentunya ilmu agama yang Abah Yai kuasai sudahlah sangat tinggi. Nantinya saya akan turunkan ilmu-ilmu yang sudah ada di kepala saya kepada kalian, terutama untuk kamu, Tinul. Setiap Abah Yai ingin memberikan pelajaran, katanya suruh menunggu santriwati yang lain sedang sibuk. Sekarang kan sudah waktunya Pak Yai. Seperti itu. Namanya siapa, Mbak? Rindu Tinul. Nanti Abah Yai akan menyusul. Jangan pegang-pegang. Bukan muhrim. Kapan Abah Yai? Mari,
Ingat dengan kata-kata saya. akan disempilkan dengan baik kelakuannya. Dulu kontolan. Kontrol apa? Iya di depan. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Balik gitu mas. Gimana mas? Ya kita kalau dengerin ucapannya itu lama-lama ikut gigal gitu lah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nih, kamu tahu nggak? Ternyata Kiai dulu kalau ngajar santriwatinya itu sendiri-sendiri nggak bareng-bareng. Ini jelas deh. Harus nunggu yang sepi. Berarti kan dulu kontrol dulu rembokan. Sandulep. Sandulep nih jen. Jangan Kasturo, sandulep aja kamu. Astagfirullah. Kayak ngacengan. Bro, iya apa nggak boleh itu? Ya maksudnya kan kalau ngajarin ya jangan Namanya Tinul. Iya. medelin. Ya aku paham kan nama gue. Nama siapa? Tinul. Tinul siapa? Tinul kurang ngerti. Tinul itu sebutan untuk perempuan yang depan belakangnya besar lah. Oh, gini mas. Iya. Itu di Tinul Timur. Nama aslinya itu Rindu tadi. Rindu Tinul. Oh. Ada Tinul. Ya, Tinul itu sebutan saja. Jangan ditahan. Si Tinul itu ngaji sama si Kiai tadi. Rindu. Rindu Tinul itu. Oh, Rindu Tinul itu. Terus apa? Walid itu siapa ya? Oh, Nak Dewi boleh. Oh ya nanti boleh. Itu sama dos. Nah, Tinul boleh. Tinul boleh. Kiai. Tak boleh. Saya malah gosip suka-suka. Tak boleh punya Kiai kesot.